kalau kita main, kalau kita kemana-mana itu pasti nggak lepas dari pertanyaan kapan kita menikah. Yang artinya adalah kita bakal jadi sebuah orang tua, yang kayak gitu. Namun kita harus tahu bahwa dalam hidup ini nggak lepas dari suatu ilmu. Berbagai ilmu tuh ada, termasuk ilmu jadi orang tua dan ilmu menjadi anak. Nah, ketika lu misalkan menjadi orang tua, bagaimana kita lihat alangkah kita harus harus memakai adab yang kayak gimana kayak ke orang tua. Tetapi sebetulnya di balik itu pula punya tanggung jawab besar, yaitu mendidik seorang anak, bagaimana anak itu mendekatkan diri pada Tuhannya, dan bagaimana dia itu hidupnya itu bisa makmur dan sebagainya macamnya. Makanya sebab saking besarnya tanggung jawab orang tua sebagai orang tua, banyak yang sekarang jadi child free gitu. Ya, artinya mereka cuma hidup untuk berpasangan aja tanpa memiliki anak dengan pertimbangan tertentu. Ya, karena begini, memiliki pasangan dengan memiliki anak itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan, tetapi sebetulnya itu apa ya? Ada yang menaluri, ada yang memang itu merupakan suatu harapan. Nah, kalau harapan itu kan setiap setiap orang punya harapan yang berbeda-beda. Tapi kalau naluri, hampir atau sebagian besar manusia, kalau gue bilang nggak bisa bilang semua manusia, itu punya naluri untuk berpasangan, punya naluri untuk memulai suatu ambisi, punya naluri misalkan dia nolong orang dan lain sebagainya macamnya. Nah, ini naluri punya pasangan ini hampir pasti dimiliki oleh semua manusia. Kayak gitu. Tapi nggak semua orang berharap punya anak dari berpasangan itu. Kayak gitu. Nah, jadi child free dan juga berpasangan ini memang tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan dalam konteks tertentu lah. Kayak gitu. Ya berpasangan sih tidak hanya nikah aja ya, meskipun sebenarnya meskipun yang halal itu ya cuma nikah doang. Kayak gitu. Ya maksudnya sih sebetulnya begini bahwa jangan sampai itu sebuah pola pikir yang seakan-akan menyamakan orang tua dengan Tuhan itu begitu merebak sehingga akhirnya seolah-olah anak itu selalu disalahkan. Padahal ibaratnya anak itu nggak bisa dilahirkan loh, kayak gitu. Tapi kitanya yang berharap punya anak, kitanya berharap dipercaya sama Tuhan untuk mendidik seorang anak. Jadi anak itu sebenarnya berkah dari Tuhan. Bagaimana mungkin suatu berkah, suatu barang, ya, lu piara, lu eh, ya katakanlah dipiara lah ya, lu rawat barang itu dengan keburukan. Jangankan seorang anak, ketika ada yang nitip mobil ke lu aja atau nitip emas ke lu, ketika pas yang punyanya datang ternyata mobil itu udah hancur, emasnya itu udah hilang, bagaimana ya dia bakal marah. Nah, anak itu seperti itu. Anak itu dititipin ke lu, bagaimana buat apa? Buat lu rawat. Rawatnya caranya gimana? Ya, cara rawatnya itu adalah bagaimana lu mempelajari agama lu sendiri yang sekaligus juga ilmu sebagai gimana caranya kita sebagai manusia. Ya, memang dalam agama ya dalam norma sosial pun kedudukan orang tua itu sangat tinggi setinggi-tingginya, ya nggak akan ada yang melampaui lah gua bilang kayak gitu. Namun di balik derajat yang tinggi itu sebetulnya ada tugas yang menimpa yang diberikan kepada orang tua yang kalau dalam ajaran gue sendiri agama Islam pada akhirnya juga orang tua itu adalah butuh doa dari anak juga, yang mana doa dari anak soleh itu bakal terus ngalir sampai orang tuanya meninggal, dan bahkan yang bisa nyelamatin orang tua itu cuma anaknya. Nah, ini posisi seorang anak itu jadi sebenarnya mulia juga, tetapi ini banyak dilupain dan bahkan diabaikan, yang mana menyebarnya itu adalah setiap anak itu pasti salah, setiap orang itu pasti benar, dan ini adalah penilaian yang gak adil sebetulnya, ya. Dan gimana caranya sebuah berkah dari Tuhan lu rawat dengan katakanlah dengan kurang baik atau tidak baik, tapi lu masih pengen dihormatin, masih pengen lu nutut hormat dari orang yang dipersembahkan dari Tuhan, yaitu anak lu sendiri. Bagaimana mungkin hal itu? Ya oke, misalkan seorang ibu itu melahirkan, mengorbankan nyawa dan sebagainya macam. Nah, setelah itu ada makna apa di situ?
Ada makna apa yang diambil ketika lu misalkan mengorbankan segala rupa untuk munculnya seorang anak itu sendiri? Berarti lu harus gimana? Kalau lu nuntut balas budinya, kalau lu nuntut dihormatin segimanapun lu, seburuknya lu, ya bagaimana aja kelak ya gak ada bedanya dengan seorang pejabat tinggi yang udah kacau kerjaannya tapi tetap minta dihormatin, ya kayak gitu aja sebetulnya. Meskipun itu mutlak dan segala macam, oh itu mutlak, ya mutlaknya nggak usah ditanyain lagi. Cuman kesadarannya itu dari masing-masing orang tua itu sebesar apa, kayak gitu sebetulnya. Belum lagi, ini setiap generasi itu ada perubahan perilaku atau perubahan pola pikir yang bagaimana ada ungkapannya gini, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Dan dalam keterangan lain pun disebutin dalam sorry itu saya agama gue bahwa ya didiklah anak lu itu sesuai dengan zamannya, kayak gitu. Jadi nggak bisa kita samain zaman kita sekarang zaman dengan zaman anak kita nanti beberapa tahun ke depan, ya kan bisa. Ya apalagi kita generasi kita aja dengan generasi orang tua kita ke belakang pasti akan berbeda jauh. Nah ini sebetulnya warning untuk kita jadi orang tua ke depan bahwa jangan sekali-kali kita itu mengedepankan sesuatu yang harus dihormati terlebih dahulu, tapi kontribusi kita sebagai orang tua itu sangat kecil bagi anak, apalagi dalam memperkenalkan dalam keagamaannya, kayak gitu. Ya ibaratnya tahu diri ya kita tahu diri lah, kayak gitu. Dan masih sedih gue karena di tempat kerja gue tuh udah nggak asing kalau gue denger ada bayi yang dibuang, ada bayi yang nggak ada nyawanya, ada bayi yang ditinggalin, nggak bertanggung jawab. Bahkan ada bayi dalam kardus itu berkah dari Tuhan segitunya udah nggak berharganya lagi. Tapi tetap berlaku bahwa oh nggak ada orang tua yang gini ke anak, nggak ada orang tua yang nggak sayang ke anak, dan sebagainya macamnya. Coba kita pikir ya, kita semua itu manusia, yang ngebedain itu adalah keimanan, ketakwaan, that's it. Bukan karena kedudukannya, enggak semata-mata kita sebagai orang tua kita bakal benar, oh Tuhan bakal selalu ngebela kita karena kita ini orang tua. Ya kali Tuhan gak ngelihat benar atau salahnya. Kali Tuhan itu kita yang suka ngebenerin yang salah, yang suka nyalahin yang benar. Udah nggak ada otak aja kira-kira itu. Jadi ya ini suatu yang terjadi bersama, nasihat orang tua dan anak di episode pertama ini. Dan sebagai langkah awal bahwa ya kita itu sebenarnya berdampingan. Anak harus wajib menghormati orang tua, tetapi orang tua pun sebetulnya hanya bisa diselamatkan oleh anaknya nanti. Jadi tugas kita sebagai orang tua itu bagaimana kita mendidik anak itu menjadi sebuah orang anak yang soleh. Gak gampang ya, emang gak gampang. Cuman yang dibutuhin itu adalah usahanya. Hasilnya bukan urusan kita. Kalau kita udah usahanya nggak berhasil, ya udah Tuhan Maha tahu kok. Ya cuman yang di titik beratnya itu jangan sampai kontribusi ke anak itu sejauh mana, tetapi lu nuntut hormat dari anak lu, ya segitu gedenya melebihi Tuhan malah, kayak gitu aja sih sebetulnya. Oke, semoga bermanfaat untuk semuanya. Thanks for all.